We are Rule 5! In this video, we saw a drama about audit evidence in a company. So, happy watching! I'm Dimas as Junior Auditor. I'm Tiara as Senior Auditor. I'm Betty as I'm Betty as Head of Finance. I'm Gabriela as Office Girl. I'm Angelica as Supervisor. Udara pagi ini benar-benar menyegarkan. Langkahku juga terasa ringan. Mungkin karena hari ini cukup istimewa kali ya. Akhirnya sampai juga di titik ini. Hari pertama bekerja dan jadi auditor beneran. Junior sih, tapi tetap aja auditor. Walaupun sebenarnya sedikit gugup, tapi semangatku menutupi semuanya. Ayo Rim, kamu bisa. Sekarang saatnya nunjukin. Jadi auditor itu bukan cuma soal angka, tapi juga tanggung jawab, integritas, dan yang paling penting, belajar terus. Kamu bisa, Dimas. Permisi Bu, maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya Dimas, saya sebagai pegawai baru di perusahaan ini. Di sini saya sedang mencari ruangannya Bu Angelica sebagai supervisor. Apa Ibu tahu ruangannya di mana? Oh, saya tahu ruangannya lurus belok kiri, nanti yang di pojok dekat jendela itu ruangannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Izin masuk ya Bu. Iya, silakan. Permisi Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kamu Dimas ya? Iya Bu, saya Dimas. Kebetulan ini hari pertama saya bekerja di perusahaan ini. Baik, selamat datang ya Dimas. Kami senang nih kamu bisa bergabung ke dalam tim auditor kami. Silakan duduk Dimas. Terima kasih Bu. Iya, nah untuk pekerjaan hari ini, kamu akan langsung bergabung ke dalam tim auditor Bu Tiara. Bu Tiara ini selaku senior auditor kamu. Kamu bisa banyak belajar dari itu. Halo Dimas, selamat bergabung. Baik, terima kasih Bu. Mohon bimbingannya ya Bu Tiara. Panggil kakak aja ya Dimas. Siap Kak Tiara. Jadi kalau nanti ada yang kamu bingung atau butuh bantuan sama kelas audit, silahkan tanya ke ini ya Dimas. Nanti ibu ini akan mendampingi kamu selama kelas audit. Oh, siap Bu. Terima kasih banyak. Jadi Dimas, di sini saya akan menjelaskan kepada kamu mengenai audit. Dalam melakukan proses audit, kita memerlukan banyak bukti-bukti. Dalam audit, bukti adalah kuncinya. Tanpa bukti, kita tidak bisa memberikan opini apapun. Sebagai auditor, kita harus bisa memastikan kesimpulan audit dengan bukti yang valid. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Nanti saya akan pelajari tentang bukti-bukti yang sudah Kakak jelaskan tadi. Bagus Dim, soalnya kita bisa saja menemukan bukti fisik yang tidak lengkap di lapangan. Makanya itu kita harus memahami jenis-jenis bukti audit itu.
Baik Kak. Nah, sekarang ini pekerjaan yang saya berikan untuk kamu. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, tolong tanyakan saya ya. Boleh Kak, siap. Oke Dimas. Kalau begitu, apakah saya boleh pergi? Baik Dimas, boleh. Terima kasih Kak. Permisi ya Bu. Permisi Kak. Pagi Kak Tiara. Pagi Dim, silakan duduk. Terima kasih Kak. Aku buatin kopi nih, biar auditnya semangat. Wah, makasih ya Dim. Sama-sama Kak. Kelihatannya sibuk kali ya pagi ini. Iya Dim, karena kan udah di akhir tahun, deadline audit kita tuh semakin dekat aja, jadi hawa-hawanya itu kayak terasa panas aja gitu. Oh ya Kak, tadi pagi kan aku lihat data vendor nih. Ada satu hal yang buat aku tuh bingung Kak. Bingung kenapa tuh Dim? Jangan-jangan ada yang nggak make sense? Jadi Kak, untuk pengeluaran PT Laksamana di bulan Maret itu melonjak drastis loh Kak. Dan nilainya itu besar. Tapi Kak, bukti transfernya itu nggak ada di file. Emang nominalnya berapa Dim? 1,2 miliar. Waduh, itu kalau nggak ada bukti audit, bisa jadi temuan audit loh Dim. Kita harus waspada. Betul kan Kak? Dan aku juga udah bandingin Kak pengeluaran dari bulan Januari sampai bulan Juni itu. Cuma di bulan Maret doang Kak yang melonjak drastis. Aku juga udah buat grafiknya pakai analytical procedure. Untuk biar lebih jelas, Kakak lihat sendiri aja ya, filenya saya kirimin. Oke, coba kirim. Baik Kak. Itu sudah Kak. Oh iya ya Dim, di grafik ini di bulan Maret itu menunjukkan adanya kenaikan yang melonjak drastis loh Dim. Bener kan Kak? Itu yang buat saya bingung. Kenapa bisa bukti transfernya nggak ada? Padahal nominalnya itu besar, 1,2 miliar loh Kak. Tapi sebenarnya bagus sih kita punya grafik yang seperti ini. Jadi minimal kita tuh punya pembanding kalau semisal nanti kita ditanyain. Tapi Dim, tetap aja kita butuh bukti fisik itu. Untuk memastikan lebih lanjut, kita tanya aja yuk Kak, Bu Jeti di ruangannya. Oke. Permisi Bu Jeti, Iya. selamat menunggu waktunya nih. Oh ya, silakan duduk. Ada keperluan apa ya? Jadi begini Bu, ada yang ingin kami tanyakan. Kenapa bukti transfer ke vendor kita itu di bulan Maret nggak ada ya? Atas nama vendor siapa? PT Laksamana Bu. Kok bisa nggak ada ya? Soalnya saya sudah beberapa kali ingatin staf keuangan saya ini supaya setiap bukti itu disimpan dalam file itu. Nah, itu yang kami bingungkan Bu, kenapa nggak ada? Setelah kami analisis, grafik pengeluaran di bulan Maret itu melonjak drastis Bu, dan nominalnya sebesar 1,2 miliar. Wah, besar juga ya. Mungkin saya boleh tanya adanya dulu untuk memastikan bukti fisiknya di mana ya. Sebelumnya saya izin ya Bu, dikarenakan ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga. Saya izin pamit dulu ya Bu. Untuk penjelasannya boleh Ibu jelaskan kepada senior saya Bu Tiara. Permisi ya Bu. Ya. Mungkin Bu Tiara saya boleh izin dulu mau memanggil staf keuangan saya ini untuk memastikan bukti file itu ada di mana. Oke, silakan Bu. Ya sebentar ya Bu. Oke. Jadi deh, di sini kami minta dijelaskan. Katanya pengeluaran untuk PT Laksamana vendor kita di bulan Maret itu melonjak drastis, bahkan mencapai 1,2 miliar. Tapi bukti transfernya nggak ada. Jadi ini bisa jelasin? Mungkin setelah ikut aja Bu, kalau filenya belum diunduh ke sistem, nanti saya cek lagi Bu. Lady, kami sudah bergrafik analytical procedure. Setelah dibandingkan pengeluaran
pengeluaran selama 6 bulan terakhir. Transaksi di bulan Maret itu anomali banget loh. Grafik menunjuk drastis tanpa bukti transfer pula lagi. Mana lo yang bukti transfernya? Ini juga jangan main-main. Ini bukan masalah sepele loh. Kamu kira mau 1,2 miliar itu kecil? Itu besar loh nominalnya. Jadi kamu menuduh saya manipulasi data. Aduh, di sini. Saya lagi mikir sih sama jalan pikiran kalian. Kan punya apa? Saya sampai ditanya sama kalian. Udah dari sini nggak seberapa. Saya selalu pulang sana pulang kemana? Saya nggak habis pikir sih. Gimana siapa sih mau mulai sama saya? Kami nggak menuduh ini. Kami sebagai auditor, kami wajib mencatatnya sebagai cuma. Tanpa bukti, opini audit bisa jadi qualified bahkan adverse. Kamu tahu nggak hasilnya apa arti menyebut perusahaan? Sudah. Kita kalau yang seperti ini kita nggak bakalan dapat jalan keluarnya. Jadi ngomong deh, kalau kamu yang disembunyikan, lebih baik kamu jujur sekarang. Baik, saya akan jujur. Sebenarnya waktu itu ada tekanan dari atasan vendor untuk pembayaran. Jadi saya hektik untuk segera memprosesnya. Jadi untuk bukti transfernya, saya juga lupa di mana saya letakkan. Jadi kenapa kamu pembicaranya pada saat itu juga? Dan saya sadar pas besoknya. Saya teringat kalau saya belum simpan dokumen bukti transfernya. Jadi saya takut dan bingung. Saya berpikir untuk menyembunyikan hal ini semua. Lain kali, kamu gak perlu seperti ini lagi ya. Soalnya kita itu perlu berhati-hati dalam kondisi apapun itu. Karena setiap dokumen itu, setiap bukti itu sangat penting ya. Ya, maaf atas kesalahan saya. Sudahlah, untuk bukti transfernya kita usahakan secepatnya kita temukan. Saya yakin, pasti akan terselip di dokumen lain. Saya akan coba tanya ke servisku. Soalnya kemarin berbeda, sedang bersih-bersih di staf milik saya. Mungkin ibu itu ada yang belum membuka tersebut. Ya udah, segera cari ya ini. Jangan sampai cuma ini jadi besar. Oke lah. Oke, mungkin bisa kembali ke tempat masing-masing ya. Gabriela, iya. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Saya mau nanya nih Bu, Ibu apakah ada nyimpan bukti dokumen transfer ya dari meja saya? Oh iya, ada kemarin sih masukkan ke dalam mak hijau yang tulisan proyek Maret. Saya ingat dokumen itu ada di ide ibu, jadi saya mau kondisi. Oh, jadi tuh filenya sekarang gimana ya? Sebentar saya ambil ya. Bu. Ini Bu, filenya bukti dokumen transfernya ada di dalam, bisa dicek. Wah, saya cek dulu ya. Nah, ini nih bukti transfernya. Ih, syukurlah ketemu. Kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama, Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Bu, saya sudah membuat bukti transfer itu. Syukurlah. Kamu dapat dari mana? Ini dikirim sama Bu Gabriela. Syukurlah. Terima kasih ya Mbak Lini. Akhirnya belajar lebih besar ya. Sebentar ya, saya telepon dulu ya supaya biar dapat uang transfernya. Halo Bu Tiara. Wah, syukur Bu, bukti transfernya sudah ditemukan. Bu Tiara bisa datang ke ruangan saya ya, Bu, supaya Bu Tiara sama Dimas juga bisa lanjutin proses auditnya. Oke, baik Bu, pamit dulu ya Bu. Kita tunggu saja ya. Hai Bu. Iya Bu, silakan duduk. Jadi ini Bu, bukti transfernya sudah ditemukan. Syukurlah Bu, Gabriela ternyata menyimpannya di gudang arsip. Ini Bu, bukti transfernya. Terima kasih ya Bu Jeti, terima kasih juga buat Bu ini. Kami akan melanjutkan oleh kembali. Oke, selamat ya Bu. Oke. Mungkin nanti bisa kembali ke katanya. Saya duluan ya Bu. Oke, Bu.
Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih proses audit kita? Aman, Bu, walaupun sedikit ada drama. Bukti transfer yang nominalnya besar sempat hilang. Tentunya aja saya sudah membuatkan grafik untuk analisa pengeluaran sebagai backup. Jadi walaupun bukti transfer tersebut sempat hilang, kita punya logika dan dasar pembanding dari data itu. Ya betul. Dan akhirnya dokumennya juga ketemu sih, tapi jadi satu pelajaran bagi kita. Ya, saya juga jadi hati-hati kalau masuk itu bisa jadi usia banget. Benar, audit itu sangat butuh bukti. Kalau hasilnya nggak bisa dibuktiin, ya kepercayaan hilang. Ingat, no evidence, no trust. Oke, Bu. Audit itu bukan cuma soal angka, tapi cerita di balik angka itu. Terkadang, satu data yang hilang bisa membuat perusahaan dipertanyakan, bahkan diragukan. Dalam melakukan audit, pastinya memerlukan bukti. Ada 7 jenis bukti audit yang harus kita ketahui, yaitu pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, analytical prosedur, wawancara dengan klien, pelaksanaan kembali, dan observasi. Tapi di antara semuanya itu, bukti fisik menjadi pijakan nyata dalam melakukan audit. Semuanya ini bukan cuma formalitas, tetapi ini adalah cara kita mencari kebenaran. Dan pada akhirnya, kita akan menghasilkan opini audit yang bukan hanya sekedar tanda tangan, tapi ini adalah cerminan kita seberapa dalam kita memahami cerita di balik angka itu. So, no evidence, no trust.